wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mindomebina Sembering Pelawi. Saya ialah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi miskonsepsi pada materi kinematika. Kinematika merupakan salah satu materi pada pembelajaran fisika. Fisika, seperti yang kita ketahui, ialah salah satu mata pelajaran yang membahas mengenai fenomena alam ataupun fenomena yang terjadi pada sekitar kita. Contohnya, seperti gerak benda, tumbukan antar benda, bunyi, cahaya, ataupun panas dan dingin suatu benda dan fenomena lainnya. Baiklah, pada saat sebelum melakukan pembelajaran, siswa pasti sudah memiliki pengalaman dengan peristiwa fisika. Sebagai contoh, pada materi kinematika gerak, siswa pasti telah mengamati sendiri mobil bergerak lurus ataupun buah yang jatuh langsung dari pohonnya, serta fenomena lainnya yang bersangkutan dengan kinematika gerak. Dan pengamatan yang dilakukan siswa ini ataupun konsep yang dilakukan siswa ini disebut dengan prakonsepsi. Dan jika mana prakonsepsi awal siswa sama dengan konsep fisikawan, tentunya mereka akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Tetapi jika prakonsepsi awal siswa berbeda dengan konsep fisikawan, maka siswa akan mengalami miskonsepsi. Yang seperti kita ketahui, miskonsepsi ialah salah satu penghambat siswa dalam memahami dan menghubungkan konsep yang akan dipelajari, sehingga menimbulkan kesalahan, kesulitan dalam belajar pada siswa. Maka, oleh sebab itu miskonsepsi harus diatasi. Suparno pada 2013 telah mendefinisikan arti dari miskonsepsi, yaitu miskonsepsi atau salah konsep menunjukkan pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Miskonsepsi merupakan suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep para ilmuwan. Dan Yolanda pada 2016 menjelaskan beberapa penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa, yaitu pertama, siswa atau diri siswa itu sendiri, di mana ketika siswa mencerna dan mendapat simpulan pengetahuan tanpa pembenaran konsep yang benar dari guru ataupun dari buku. Kedua, guru atau pengajar. Guru yang tidak menguasai konsep cenderung mengajarkan konsep yang salah. Ketiga, buku teks. Komunikasi bahasa yang sulit dipahami dalam buku cenderung menimbulkan salah tafsir dari pembaca. Bagi pembaca khususnya siswa yang sedang belajar dapat juga menimbulkan miskonsepsi karena mereka menangkap sebagian atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Keempat, konteks. Konteks terdiri dari pengalaman siswa, bahasa sehari-hari yang berbeda, teman lain atau teman diskusi yang salah, penjelasan orang tua atau orang yang keliru. Semua ini dapat menyebabkan miskonsepsi pada siswa. Oleh sebab itu, ada alat-alat untuk mengetahui siswa mengalami miskonsepsi, yaitu dapat menggunakan peta konsep, tes multiple choice, tes esai tertulis, wawancara diagnosa, diskusi dalam kelas, ataupun praktikum tanya jawab. Miskonsepsi yang saya angkat pada kali ini mengenai materi kinematika yaitu berdasarkan penelitian dari jurnal Wahana Pendidikan Fisika 2019 yang berjudul Survei Pemahaman Konsep dan Identifikasi Miskonsepsi Siswa SMA pada Materi Kinematika oleh Asep Dedi Sutrisno. Yaitu pada jurnalnya ada menyatakan miskonsepsi siswa salah satunya yaitu masa mempengaruhi kecepatan benda. Berbanding terbalik dengan konsep fisikawan yang telah dilakukan percobaan pada Galileo Galilei, yang mana beliau melakukan percobaan dengan menjatuhkan dua benda dengan massa yang berbeda secara bersamaan pada ketinggian yang sama, di mana kedua benda tersebut menyentuh tanah dalam waktu bersamaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua benda akan jatuh dengan laju yang tepat sama jika pengaruh hambatan udara diabaikan. Benda yang dijatuhkan akan mengalami percepatan yang pada saatnya nanti kita kenal sebagai percepatan. Untuk mengatasi miskonsepsi yang saya angkat pada jurnal tersebut, saya telah melakukan ataupun merancang suatu praktikum animasi sederhana yang mana saya desain dari aplikasi Algodo
yaitu Algodo adalah aplikasi sebuah program perancangan simulasi 2 dimensi yang dikembangkan oleh Algorithmic Simulation pada tahun 2009. Baiklah, langsung saja saya akan menampilkan praktikum animasi sederhananya. Algodo. Kemudian sebelumnya di sini saya telah melakukan percobaan. Kita buka aja new sense, yaitu default atau tanya. Kemudian kita klik bagian kotak-kotak di kanan ini supaya kita mengetahui berapa meter yang akan kita gunakan. Di sini setiap kotak bernilai 1 meter, baik ke kanan maupun ke atas. Baik, langsung saja kita pilih pertama jenis materialnya. Yang pertama kita buat yaitu lingkaran. Dimana di sini kita buat materialnya yaitu steel atau baja. Kemudian masanya kita buat di sini 3 kg. Kemudian yang kedua kita variasikan massa. Dimana di sini kita buat materialnya stone atau batu. Tadi kita variasikan, di sini kita buat masanya yaitu 6 kg. Oke. Kita sesuaikan dulu. Mereka sama-sama pada ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Untuk melihat kecepatannya, kita lihat dari slope plotnya. Ini yang baja. Baja kita buat di atas. Ya. Kita buat di atas, kemudian yang batu kita buat di bawah. Oke. Kemudian kita apply. Apa yang terjadi? Nah, di sini kelihatan kecepatan benda 1, yaitu baja, dengan kecepatan benda 2 memiliki kecepatan yang sama walaupun masanya telah kita variasikan, yaitu yang baja tadi 3 kg sedangkan yang batu 6 kg, di mana sama-sama memiliki kecepatan 7,5 lebih meter per sekon ya. Nah, di sini kita bisa lihat 7,659 meter per sekon. Yang pada baja juga sama 7,66 meter per sekon. Baik, kalau ini kita buat lingkaran. Bagaimana kalau kita buat salah satunya tidak lingkaran atau kita variasikan bentuknya. Ini kita buat persegi. Oke, kita buat persegi, di mana materialnya kita buat tadi sudah batu, kita buat wood atau kayu. Kita variasikan lagi masanya, kita buat di sini agak lebih besar, 12 kg. Oke, kita plot. Di sini box ya, box itu untuk yang tadi yang kayu. Kita buat yang box itu di bawah. Oke, kemudian yang circle atau baja tadi kita buat di atas. Oke, ketika kita play, nah di sini kita bisa melihat kecepatan dari kedua benda yang bermassa berbeda dan jenis yang berbeda, dan jenis bentuk pun yang berbeda masih memiliki kecepatan yang sama. Sehingga pada praktikum animasi Algodo yang saya buat ini membuktikan bahwa percobaan Galileo itu benar, di mana massa tidak mempengaruhi kecepatan benda. Jika hambatan udara kita abaikan, seperti yang kita ketahui, jika massanya ini di bawah 10 meter, maka hambatan udara itu akan kita abaikan. Tetapi jika lebih, itu akan berpengaruh. Baiklah, sekian animasi praktikum sederhana dari Algodo yang saya siapkan.